Indonesia merupakan salah satu negara yang pernah terjajah oleh negara lain. Letak Indonesia yang strategis dan kekayaan alam Indonesia menyebabkan banyak negara ingin menguasai Indonesia. Rakyat pribumi pun mengalami kehidupan yang sulit pada masa penjajahan. Sampai sekarang pun, pengaruh dari kolonialisme masih ada, baik dalam unsur pemerintahan, ekonomi, maupun budaya. Namun tidak seluruh pengaruh tersebut bersifat negatif. Ada beberapa pengaruh dari masa penjajahan yang bersifat positif dan menguntungkan bagi Indonesia. Berikut dampak penjajahan bagi Indonesia, yaitu sebagai berikut. Simak baik-baik. Pengaruh atau dampak kolonialisme di bidang ekonomi. Kedatangan bangsa Eropa di Indonesia, tepatnya pada tahun 1596, di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, Belanda berhasil mendarat di tanah Indonesia. Datangnya bangsa Belanda di Indonesia membuat rakyat Indonesia mengenal mata uang kertas dan logam. Kala itu, mata uang yang dikenalkan adalah mata uang gulden. Seiring berkembangnya mata uang di Indonesia, mempelopori terbentuknya bank pertama di Indonesia, yakni De Javaske Bank yang didirikan pada tahun 1828. Selain itu, bangsa Belanda juga memanfaatkan kekayaan alam di Indonesia dengan membentuk organisasi VOC yang berhasil mengembangkan usaha berupa perkebunan komoditas baru seperti kopi dan tebu di wilayah Priangan dan diperluas di Ambon dan Pekalongan. Usaha ini kerap disebut dengan sistem tanam paksa yang dicetuskan oleh Gubernur Jenderal Belanda saat itu, yakni Johannes van der Bos. Sistem ini mewajibkan para petani menanam tanaman yang hanya diminta pemerintah Belanda, seperti kopi, teh, lada, kayu manis, tembakau, dan kina. Namun, sistem tanam paksa ini dihapus dan diganti dengan sistem ekonomi liberal pada tahun 1870 sampai 1900. Sistem ekonomi liberal adalah sistem di mana kaum pengusaha Belanda dan modal swasta diberikan peluang oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menanamkan modalnya dalam berbagai usaha kegiatan di Indonesia. Sistem ekonomi liberal juga membawa banyak pengaruh atau dampak. Di antaranya, 1. Meningkatnya jumlah pasukan asing. Yang kedua, banyaknya muncul perkebunan. Yang ketiga, berkembangnya kegiatan pertambangan. Dan yang keempat, terjadinya eksploitasi tanah. Pemerintahan kolonial Belanda memberikan banyak dampak ekonomi bagi bangsa Indonesia. Dampak ekonomi yang pertama yaitu perekonomian bergeser dari pertanian pangan menjadi industri perkebunan. Sistem perkebunan yang dibawa oleh pemerintah kolonial itu pada dasarnya adalah sistem perkebunan Eropa yang berbeda dengan sistem kebun atau garden system yang telah lama berlaku di negara-negara berkembang pada masa prakolonial sebagai sistem perekonomian peraturan baru. Yang kedua, praktik monopoli perdagangan yang ditetapkan oleh VOC mengakibatkan mundurnya perdagangan di Nusantara dari kancah perdagangan internasional. Hal ini disebabkan karena harga jual beli ditentukan oleh VOC yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat Indonesia pada kala itu. Yang ketiga, dalam mengeksploitasi tanah jajahan, VOC memanfaatkan para penguasa tradisional menerapkan sistem indirect rule dalam penyerahan wajib hasil bumi dan pemungutan pajak hasil bumi. Yang keempat, penerapan sistem tanam paksa menyebabkan rakyat Indonesia mengenal jenis tanaman baru. Yang kelima, munculnya kota-kota baru di sekitar perusahaan-perusahaan Belanda yang ditandai dengan adanya jaringan transportasi berupa jalur-jalur kereta api. Yang terakhir, dikenalnya sistem ekonomi uang bagi masyarakat Indonesia. Salah satu dampaknya adalah dikenalnya sistem utang. Dalam pengerjaan lahan pertanian, penduduk mulai mengenal pinjaman modal. Namun, mereka harus mengembalikan uang dengan sistem bunga yang memperparah perekonomian. Pengaruh atau dampak kolonialisme di bidang pendidikan. Pada masa Hindia Belanda, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membalas budi para pribumi dengan memberikan pendidikan dan pengajaran kepada masyarakat pribumi. Kebijakan ini disebut sebagai kebijakan politik etis yang dicetuskan oleh Van Deventer
pada tahun 1901. Politik etis mengusung 3 program, diantaranya yaitu irigasi, edukasi, dan emigrasi yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat Hindia Belanda. Untuk mendukung kemajuan era politik etis, dikembangkanlah program pendidikan, di mana tidak hanya orang Belanda yang mendapatkan pendidikan, tetapi juga kaum pribumi dengan syarat tertentu. Banyak sekolah dibuka di Solo pada tahun 1852 untuk memperluas program pendidikan. Pendidikan yang diterapkan di Indonesia pada waktu itu dibedakan menjadi 2 kelas. Kelas 1 diperuntukkan bagi orang-orang golongan atas dan kelas 2 diperuntukkan bagi masyarakat pribumi biasa. Pada tahun 1900, di seluruh Hindia Belanda tercatat sebanyak 169 ILS lanjut ke Stovia di Batavia atau HBS. Dengan adanya program politik etis juga membawa banyak pengaruh positif bagi bangsa Indonesia. Di antaranya, 1. Munculnya sekolah-sekolah bagi orang Belanda dan juga pribumi di berbagai daerah. Yang kedua, munculnya kaum intelektual di Indonesia. Yang ketiga, membawa perubahan arah kebijakan politik negeri Belanda atas negeri jajahan. Yang keempat, mulai diperhatikannya pembangunan infrastruktur, yaitu dengan adanya jalur kereta api Jawa Madura. Yang kelima, dalam bidang pertanian, pemerintah kolonial memberikan perhatian khusus pada bidang pemenuhan kebutuhan pangan dengan membangun irigasi. Dan yang terakhir yaitu memberikan kesadaran bagi masyarakat pribumi akan pentingnya pendidikan. Dengan adanya kesadaran di kalangan pribumi akan pentingnya pendidikan, dapat mempercepat proses modernisasi dan munculnya kaum terpelajar yang akan membawa pada kesadaran nasionalisme. Dan adanya kaum terpelajar mendorong munculnya berbagai surat kabar. Contohnya berikut ini. Yang pertama, Perwarta Prijaji yang dikelola oleh RM Djokro Hadikusumo. Yang kedua, Deprijerbot di Bandung. Yang ketiga, Daily Courant di Sumatera Timur. Yang keempat, Makassar's Courant di Sulawesi. Yang kelima, Brumartani di Surakarta. Dan yang keenam, Bintang Hindia dikelola oleh Abdul Rifai. Dari berbagai informasi yang ada di surat kabar tersebut, lambat tahun kesadaran akan pentingnya persamaan dan kemerdekaan terus menyebar ke kalangan terpelajar di seluruh wilayah Hindia. Dapat disimpulkan bahwa saat penjajahan memberikan dampak bagi perkembangan pendidikan di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Yang kedua, bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga kerja di perusahaan Belanda. Dan yang terakhir, bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar.